Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini menjadi tantangan bagi Walentina Dianawati, seorang guru senior di sebuah SMP di kota Bandung. Di usianya yang kini menginjak 57 tahun, ia harus lebih banyak mengenal dan mengutak-atik gawai. Dian bercerita, usianya yang tidak lagi muda sempat membuat ia kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Namun ia tak menyerah. Saya kan jadul ya, saya manusia jadul. Gaptek. Jadi saya ya pertama juga aduh gimana ya gitu. Tapi teman-teman saya di sini tuh baik. Kalau kita yang sudah berumur gini, mereka mau bantuin gitu. Dan saya juga nggak malu nanya terus. Bosen nggak bosen, bodoh amat. Saya mah nanya mulu gitu. Jadi tapi teman saya sabar, ngajarin sabar gitu. Ya akhirnya bisa juga gitu. Tantangan soal teknologi juga sempat dialami Sumartinem, guru kelas 6 di SD Negeri 053 Cisitu, Bandung. Bu Sum mengaku sempat bingung di awal-awal mengadakan kelas daring. Lambat laun, ia akhirnya paham bagaimana cara mengoperasikan gawai canggih untuk mengajar. Sering jalan, saya mencoba, sambil bertanya pada saya yang lebih mengerti tentang IT, dan akhirnya kami bisa untuk melaksanakan PJJ dengan baik. Harus, mau tidak mau harus. Ya, karena ini perkembangan, karena di dunia pendidikan itu semua harus berkembang. Menurut wakil kepala sekolah masing-masing, pihak sekolah pun mengadakan pelatihan agar guru-guru bisa mengajar secara daring dengan efektif. Kami melakukan sebuah kolaborasi, jadi bagi guru-guru yang junior, itu yang mampu mengendalikan IT-nya, itu harus sharing. Itu harus sharing dengan guru-guru senior yang ada di kelasnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung membenarkan pembelajaran jarak jauh bukan hanya tantangan bagi siswa, tapi juga guru. Menutupi kelemahan guru-guru yang bisa jadi karena usia, maka metodenya adalah caranya ditandem dengan guru-guru yang muda. Jadi sifatnya berkolaborasi. Jadi guru-guru yang muda itu membantu guru-guru yang tanda kutip ya, yang memiliki keterbatasan kemampuan di bidang IT. Menurut catatan Dinas Pendidikan Kota Bandung, terdapat 20.000 guru di Kota Bandung yang menerima pelatihan di masa pandemi ini, mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa. Permasalahan dari video tersebut yaitu guru sebagai aktor utama pendidikan tidak boleh tutup mata. Guru hari ini harus lebih pintar dan cerdas dibandingkan murid-muridnya dalam menyikapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin melesat. Jangan sampai seorang guru memiliki penyakit TBC, tidak bisa komputer, mengingat anak didik lebih akrab dengan dunia teknologi dan komunikasi. Keterbelakangan guru dalam dunia iptek akan menjadi bumerang yang akan mempengaruhi profesionalitas keguruannya. Nah, yang jadi permasalahan kolektif dunia pendidikan kita saat ini adalah guru yang abad ke-20 yang lahir tahun di bawah 2000 masih gagap teknologi. Sedangkan murid yang dihadapi oleh manusia pada abad 21 yang tentu beda dalam asupan gizi keilmuan teknologi. Sederhananya begini, banyak anak didik kita saat ini lebih cerdas dalam dunia teknologi daripada gurunya. Kesenjangan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja agar tidak berakibat fatal dalam proses pendidikan. Nah, kualitas guru yang hafal akan teknologi tidak akan mampu menanamkan daya kritis kepada murid untuk menjadi manusia revolusioner, sehingga mereka terhambat untuk menggali potensi dirinya. Guru yang gaptek atau biasa disebut dengan gagap teknologi akan menurunkan derajat kredibilitasnya di hadapan para muridnya, sehingga murid cenderung bersikap underestimate, seolah-olah guru adalah bisa disebut dengan orang dungu di tengah dunia metropolitan. Ini fenomena yang sering ada dan terjadi di sekeliling kita. Guru boleh produk tahun 90-an, tapi kapasitas keilmuannya tidak boleh kalah dengan persaingan zaman. Dimanapun dan kapanpun seorang guru harus lebih pintar daripada muridnya. Tidak hanya dalam konteks pedagogik, akan tetapi juga harus update dalam segala bidang. Guru tempat berpijak murid.
jika guru tidak ada gira untuk meningkatkan potensi dirinya, sudah pasti guru akan kalah dari tingkat keilmuan muridnya. Kemudian, solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, ikuti pelatihan. Langkah pertama yang dapat guru lakukan untuk menanggapi gagap teknologi adalah dengan mengikuti pelatihan. Kemendikbud telah memberikan program pelatihan pembelajaran berbasis TIK yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi TIK para guru berdasarkan standar kompetensi TIK guru UNESCO. Kemudian yang kedua, sering latihan di rumah. Sama halnya seperti memberikan pekerjaan rumah untuk para murid. Guru disarankan untuk terus melatih hasil pelatihan agar terbiasa dengan penggunaan teknologi sampai mahir. Guru ini bisa memulai dengan menggunakan komputer sebagai salah satu teknologi utama yang diperlukan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian solusi yang ketiga, jangan segan bertanya. Ketika menghadapi hambatan dalam menggunakan teknologi, sebaiknya guru tidak segan bertanya perihal seluk-beluk penggunaan teknologi dan bagaimana teknis dari penggunaan suatu aplikasi atau teknologi tertentu. Guru juga bisa mencari tahu sesuatu dari internet, sekaligus melatih keterampilan menggunakan teknologi. Kemudian solusi yang keempat itu mencari tahu aplikasi pendukung pembelajaran. Setelah mengetahui cara penggunaan dasar dari teknologi, guru bisa mulai mencari tahu dan mengunduh aplikasi yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar yang jarak jauh menjadi lebih efisien, seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, dan Classroom. Kemudian mengikuti gerakan kolaborasi guru sebagai pemerintah telah memberikan program-program yang dapat mendukung keterampilan guru. Jadi selama masa pendidikan jarak jauh, salah satunya adalah program guru berbagi. Artinya, gerakan guru berbagi ini merupakan gerakan kolaborasi antara pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk berbagi ide dan praktik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Solusi yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi dan kualitas. Pada akhirnya, kualitas dan kompetensi dari guru menjadi kunci utama untuk memberikan pembelajaran yang efektif bagi para murid. Pada masa pandemi COVID-19, selain memberikan tantangan besar bagi dunia pendidikan, juga memberikan perubahan positif seperti pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan berbagai sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, seperti rumah belajar, modul, buku sekolah elektronik, dan lain-lain. Sumber pembelajaran ini dapat dimanfaatkan baik saat masa pandemi COVID-19 sampai masa pandemi telah selesai.